Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Eka Safitri, NIM 53010200205 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar sejarah dan kebudayaan Islam. Materi yang akan saya sampaikan yaitu meliputi yang pertama, teori masuknya Islam, strategi masuknya Islam, persentuhan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia, dan yang terakhir yaitu tradisi keragaman. Mengenai materi yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang akan saya jelaskan ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India. Teori Gujarat atau India ini menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara. Materi yang kedua yaitu teori Arab yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran. Jajadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Teori yang terakhir yaitu teori Cina atau Tiongkok. Teori Cina atau Tiongkok ini memiliki ajaran Islam berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang atau tahun 618 sampai 905 Masehi yang dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Tiongkok. Setelah mengetahui materi yang pertama mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Strategi masuknya Islam ke Indonesia itu ada 6 strategi. Yang pertama yaitu perdagangan. Melalui perdagangan pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga pada abad ke-16 Masehi. Strategi yang kedua yaitu melalui perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah tanpa upacara atau ritual rumit melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Yang selanjutnya yaitu melalui tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat pribumi.
Strategi yang kelima yaitu melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang terakhir yaitu melalui politik. Contoh dari strategi melalui politik yaitu di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah tersebut. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Materi selanjutnya yaitu mengenai persentuhan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia. Banyak kajian sejarah dan juga kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan, dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya maupun tradisi dan juga peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Dan yang terakhir yaitu materi mengenai tradisi keragaman di Indonesia sebelum masuknya Islam. Berikut adalah beberapa contoh tradisi yang dijumpai di Nusantara sebelum masuknya Islam. Yang pertama, pemujaan terhadap pohon, batu-batu besar, laut, dan sebagainya melahirkan tradisi sesajen yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Yang kedua yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang ketiga yaitu pemujaan terhadap patung-patung. Dan yang keempat adanya sistem kasta. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan bercorak kerajaan. Setelah Islam masuk, corak tersebut diubah menjadi kesultanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan di atas, maka dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang pertama, ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Beberapa teori masuknya Islam di Indonesia adalah teori India atau Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Tiongkok. Dan yang kedua, strategi masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui beberapa cara, di antaranya melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan juga politik. Kesimpulan yang ketiga yaitu tradisi Nusantara sebelum masuknya Islam adalah kental dengan kebudayaan Hindu dan Buddha yang berpadu dengan kepercayaan asli Nusantara, yaitu animisme dan dinamisme. Yang terakhir yaitu dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim.